Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geni Rifanda Pratama dengan nomor BP 191113/2018 kelas C TIP ingin membahas tentang praktikum teknologi penyimpanan dan penggunaan objek 1, 2, dan 3. Pertama, saya akan membahas objek 1, yaitu pengaruh etilen selama penyimpanan. Sayuran dan buah-buahan mempunyai karakteristik sebagai makhluk hidup yang masih mengadakan reaksi metabolisme sesudah dipanen. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan laju reaksi metabolisme pada berbagai produk guna menentukan waktu simpan produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan untuk menjelaskan produksi karbon dioksida dan etilen. Beberapa komoditas yang diukur dengan menggunakan gas kromatografi, pola laju respirasi pada buah pisang sebagai buah klimaterik berbeda dengan buah jeruk sebagai buah non-klimaterik. Kentang sebagai sayuran yang bersifat dorman mempunyai laju respirasi yang lebih rendah karena tidak tumbuh aktif, sedangkan kecambah dan buncis sebagai sayuran yang aktif mempunyai laju respirasi yang tinggi. Pisang dan jeruk mempunyai pola produksi etilen yang berbeda. Kentang memproduksi etilen dalam jumlah yang sangat kecil, sedangkan kecambah dan buncis mempunyai laju produksi etilen yang tinggi sebelum mencapai fase pembusukan. Selanjutnya adalah tujuan pengamatan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh etilen serta respirasi produk hortikultura selama masa penyimpanan. Hasil pengamatan pada hari pertama. Tekstur pada buah, pisang, keras, jeruk juga keras. Bobotnya adalah 250 gram. Pada hari pertama, pisang masih berwarna kuning dan muncul sedikit bintikan hitam, dan jeruk masih berwarna hijau pekat. Pada hari kedua, pisang mulai melunak. Jeruk masih keras dan bobotnya berkurang menjadi 235 gram. Pada hari kedua, bintikan hitam pada pisang semakin banyak dan fisiknya mulai terasa lunak. Pada jeruk tidak terjadi perubahan fisik, hanya bobot yang sedikit berkurang. Pada hari ketiga, tekstur pisang sudah lunak. Jeruk masih keras dan bobotnya adalah 225 gram. Pada hari ketiga, tekstur pada pisang semakin banyak berkurang, begitu bintikan hitam bertambah juga. Pada buah jeruk tidak ada terlihat perubahan fisik dan mulai terlihat embun-embun pada kemasannya. Pengujian pengaruh etilen terhadap buah pisang yang diletakkan bersama dengan buah jeruk pada hari pertama tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pisang tetap berwarna kuning dan jeruk berwarna hijau pekat. Pada hari kedua, pisang teksturnya sedikit lunak, tapi tidak pada jeruk. Lalu terlihat semakin banyak tumbuh bintikan hitam pada pisang dan mengalami penurunan bobot. Dan pada hari ketiga, di dalam pembungkus kedua buah mulai terlihat embun yang disebut dengan etilen. Pada pisang, bintikan hitamnya semakin banyak dan terasa semakin lunak. Namun, pada jeruk tak terlihat perubahan fisik yang jelas. Selanjutnya, saya akan membahas objek kedua, yaitu kadar air kritis. Benih padi merupakan gabah yang dihasilkan dengan cara dan tujuan khusus untuk disemaikan menjadi pertanaman. Kualitas benih itu sendiri akan ditentukan dalam proses pengembangan benih, panen, perontokan, pembersihan, pengeringan, penyimpanan benih, sampai fase pertumbuhan di persemaian. Penentuan saat panen merupakan tahap awal dari kegiatan penanganan pasca panen padi. Ketidaktepatan dalam penentuan saat panen dapat mengakibatkan kehilangan padi yang tinggi dan mutu gabah atau beras menjadi semakin rendah. Berdasarkan kadar air, umur panen optimum dicapai setelah kadar air gabah mencapai 22-23% pada musim kemarau dan antara 24-25% pada musim penghujan. Setelah itu, pengeringan dilakukan dengan mengeringkan padi di bawah sinar matahari langsung. Dianjurkan menggunakan lantai jamur yang terbuat dari semen. Dilapisi terpal agar tidak terlalu panas dan gabah tidak tercecer, serta bolak-balik setiap 3 jam sekali. Calon benih dikeringkan sampai menjadi kadar air maksimal 13% dan sebaiknya 10-12%.
agar tahan lama. Benih yang layak disimpan adalah benih dengan daya tumbuh awal sekitar 90% dan kadar air 10-12%. Gunakan gudang yang memenuhi syarat bebas dari hama gudang seperti tikus, kecoa, hama bubuk, dan lainnya. Gunakan kantong yang kedap udara dan kemasan ditata teratur, tidak bersentuhan langsung dengan lantai dan dinding gudang. Baik, objek yang terakhir yaitu objek ketiga, yaitu pengaruh suhu selama penyimpanan. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas ikan nila. Ikan nila merupakan komoditas perairan darat yang banyak digemari oleh masyarakat, baik lokal maupun mancanegara. Ikan merupakan sumber bahan pangan yang bermutu tinggi, karena mengandung mutu yang sangat baik dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di samping itu, ikan merupakan salah satu jenis bahan pangan yang mudah rusak, atau highly perishable food, sehingga mutu pada ikan mudah menurun. Tubuh ikan mengandung protein dan air yang cukup, sehingga merupakan media bagi pertumbuhan bakteri pembusuk dan mikroba lainnya. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan pada bahan baku ikan. Yang pertama, penyimpanan pada suhu ruang di bawah 10 derajat Celcius. Seperti yang diketahui, suhu bisa sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, penting untuk segera memasukkan ikan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Pada temperatur dingin, mikroorganisme pembusuk tidak akan aktif, sehingga ikan yang disimpan mudah rusak. Berikut adalah gambar yang disimpan selama 3 hari. Seperti yang terlihat pada gambar, ikan masih tetap segar selama disimpan di dalam lemari pendingin, dan diamati pada jam ketiga, ikan sudah mendingin, dan pada jam 6, 12, dan jam 24, ikan masih tetap dingin dan tidak ada tanda-tanda pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Yang kedua, penyimpanan di dalam freezer pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Agar lebih tahan lama, ikan perlu disimpan di dalam freezer dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, seperti pada gambar. Pada jam ketiga, ikan sudah mengeras, dan pada jam ke-6, 12, dan 24, ikan tidak mengalami perubahan mikroorganisme, dan masih tetap segar dan bisa dikonsumsi pada hari ketiga. Dan yang terakhir, penyimpanan di suhu ruang pada suhu 25-30 derajat Celcius. Pada pengamatan kali ini, ikan segar diletakkan pada sebuah wadah di suhu kamar. Terlihat pada jam ketiga, ikan masih terlihat sudah sedikit berbau, tetapi tidak diketahui ikan masih aman atau tidak untuk dikonsumsi. Setelah masuki jam ke-6, ikan terlihat sedikit kering, tetapi pada alas ikan atau bagian bawahnya mengeluarkan sedikit cairan yang sangat anyir pada bagian bawah. Pada jam ke-12, ikan mengeluarkan darah disertai lendir dan sudah membusuk. Sampai pada jam ke-24, ikan masih terus mengeluarkan lendir beserta darah yang berbau sangat busuk, seperti terlihat pada gambar. Sekian hasil pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.